Oke, selamat datang kembali di tutorial komitmen ya, yang akan membagikan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menginstal operating system distro Linux ya, di VMware maupun di virtual machine ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi sesuai dengan deskripsi maupun judul yang ada, saya di sini akan memandu teman-teman untuk bisa melakukan instalasi operating system Linux dengan mudah dan cepat ya, teman-teman, maupun instant installation seperti itu. Nah, untuk langkah yang pertama, teman-teman di sini bisa mengetikkan ataupun masuk ya ke dalam HTTPS seperti ini ya, www.linuxvmimage.com seperti itu. Nah, di sini terdapat VirtualBox image maupun VMware image ya. Nah, ini tergantung teman-teman. Teman-teman ini menggunakan virtual machine apa ya. Jadi mungkin teman-teman pakai VirtualBox maupun VMware seperti itu. Nah, karena saya di sini menggunakan VMware, maka saya akan menjelaskan menggunakan VMware ya, teman-teman. Namun untuk caranya seperti itu sebenarnya itu memang sama sih, teman-teman. Jadi hanya perlu diimport saja ya, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya nanti tunggu saja dan jangan di skip-skip ya. Jadi biar teman-teman dapat memahaminya. Oke, di dalam Linux VM image ini ada beberapa operating system terkhususnya dari distro Linux ya. Nah, ini diantaranya adalah ini ada CentOS, Alma Linux, terus ada Ubuntu ya, teman-teman. Ada Fedora juga seperti itu. Terus ada Kali Linux seperti itu. Seperti itu sih, teman-teman. Eh, Teman-teman pilih saja ya yang memang apa namanya, sekiranya teman-teman pengen install maupun pengen pakai, teman-teman yang mana silahkan saja. Terserah teman-teman pengen pakai distro Linux yang mana ya, teman-teman, seperti itu. Oke. Jadi kalau di sini mungkin saya akan menggunakan Kali Linux aja ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke sini dulu. Nah, ini versinya juga ya, Kali Linux 2022.1 ya, ataupun poin 1 seperti itu. Nah, di sini ada dua pilihan ya, yang mana yang untuk yang pilihan pertama ada VirtualBox image, lalu yang kedua ada VMware image ya, teman-teman. Nah, ini untuk apa namanya, untuk spesifikasi dari sistemnya ya, teman-teman. Nah, jadi ini ada RAM 4 GB, disknya ini adalah 512 GB ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dibaca, lalu untuk settingan dari networknya ini sudah di set Oh iya, teman-teman. Jadi kenapa teman-teman di sini diharuskan untuk mendownload di sini ya? Karena jadi di Linux VM image ini sudah berbentuk package ya. Jadi nantinya kita hanya tinggal mengimportkan saja, lalu sudah kita tunggu proses instalasinya selesai dan sudah bisa langsung digunakan seperti itu sih, teman-teman. Jadi teman-teman dianjurkan untuk downloadnya di sini ya. Seperti itu. Oke. Karena kita menggunakan VMware untuk kesempatan kali ini, kita langsung download saja ya. Kita klik seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, nanti untuk login detailnya di sini ada apa namanya, kredensial yang sudah dibuat ya, teman-teman. Di sini ada Kali Linux untuk username, lalu ada password juga sama Kali Linux seperti itu ya. Oke, kita tunggu. Kita cek di download seperti ini. Belum jalan ya. Oke, kita coba cek lagi di sini. Oke, untuk proses download dari image dari operating system Kali Linux ini sudah berjalan ya, teman-teman. Oke, mungkin sembari menunggu proses dari downloadnya selesai, akan saya jeda dulu dan Oke, mengingat untuk proses dari
download ini sudah selesai ya dari file operating system Kali Linux ini sudah selesai, maka langkah yang selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi ya teman-teman. Oke. Nah, kita lakukan ekstrak dulu ya. Sebentar. Kita ekstrak here. Seperti ini. Ya, tunggu hingga proses ekstraknya selesai ya. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe ya. Dan jika memang tutorial video yang saya buat ini dirasa memang bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, dan share ya, agar teman-teman yang lain bisa paham mengenai bagaimana cara untuk instalasi operating system Linux di virtual machine ya, teman-teman. Maupun untuk melihat video-video seputaran teknologi dan informasi. Oke. Nah, ini proses dari ekstraknya ini sudah selesai ya. Nah, yang hanya perlu kita lakukan adalah ketiga seperti ini ya teman-teman. Open virtual machine seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Yang sudah kita ekstrak tadi ya. Kita open seperti ini. Oke, nah untuk passwordnya tadi seperti ini ya. Kali Linux untuk username Kali Linux, lalu untuk passwordnya juga Kali Linux. Oke, kita tinggal isikan saja ya teman-teman. Kali Linux seperti ini. Storage-nya, nah ini apa namanya? Dimana kita ingin menyimpan sebuah uh, mesin ya dari yang sudah kita build ya teman-teman. Misalkan kita taruhlah kalau saya di D saja teman-teman. Seperti ini. Oke. Lalu kita tinggal klik import di sini ya, teman-teman. Oke, kita tunggu hingga proses dari import file operating system dari Kali Linux ini selesai dilakukan ya, teman-teman. Kita tunggu saja hingga prosesnya selesai. Nantinya ketika proses dari import ini sudah selesai, kita tidak perlu melakukan konfigurasi ya teman-teman, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita sudah mendownload file image ini, maka kita tidak perlu melakukan konfigurasi dan hanya tinggal melakukan installation ya teman-teman. Seperti itu. Ya ini hanya untuk apa namanya? Secara konsep hanya untuk mempermudah kita ya, tapi ya secara basic sih sebenarnya kita kalau pengen lebih expert lagi ya, ya kita perlu melakukan instalasi yang secara manual sih teman-teman. Karena kalau instalasi secara manual tuh kita bisa melakukan maupun kustomisasi teman-teman. Jadi kita mungkin bisa change storage-nya maupun RAM yang ingin kita pakai ataupun dialokasikan untuk virtual mesin ini kita taruhlah misalkan 3 giga ataupun 4 giga, karena kalau di sini yang secara instan itu kan tadi di setnya itu 2 GB ya untuk RAM. Nah, jadi kita kalau secara manual itu kita bisa melakukan kustomisasi. Mungkin seperti itu. Ya ada plus minusnya sih teman-teman dari di masing-masing proses instalasi ini. Kayak gitu sih. Oke. Jadi kalau sudah berhasil diimport seperti ini ya teman-teman, kita tinggal hanya menjalankan play virtual machine seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu hingga proses deploy dari mesinnya ini selesai dilakukan ya. Nah, untuk kredensial tadi kita pakai Kali Linux dan Kali Linux ya. Seperti itu.
Tinggal inputkan saja. Oke. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan ya teman-teman, jadi sangat mudah sekali untuk proses instalasinya ya teman-teman. Kita hanya tinggal melakukan import saja di dalamnya ya. Seperti itu. Ya, teman-teman mudah ya. Oke. Kita coba masuk ke sudo dulu. Nah, kita sudah langsung masuk ya. Sudah masuk ke apa namanya? Ke rootnya ya. Di sini teman-teman. Nah, kalau pengen ngecek versi dari yang sudah kita gunakan ya, teman-teman. Kita hanya tinggal mengetikkan seperti ini. Hostname ctl. Seperti ini ya. Nah, jadi untuk versi dari yang Linux ini kita gunakan ya maupun Kali Linux ya, di sini saya yang melakukan instalasinya. Jadi di sini kita dapat mengetahui untuk versinya seperti ini, hostname-nya ya, teman-teman. Nah, ini ada kernelnya seperti ini, operating system. Nah, lalu di sini ada virtualization-nya ya. Di sini saya menggunakan VMware seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait proses instalasi dari operating system ya Linux dengan menggunakan virtual machine ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe di channel Komitmen agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat seputaran teknologi dan informasi. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.